sudah terjadi, maka seluruh orang kafir yang tidak sempat bersembunyi dan menyelamatkan diri, saking panasnya dukhan ini, mereka akan melepuh, Pak, seperti masuk dalam oven, melepuh, wajah mereka meleleh dan menjadi jelek. Lubang hidung mereka, mulut mereka dan lubang dubur mereka akan mengeluarkan asap, paru-paru mereka seperti mau terbakar, biji mata mereka seperti mau lepas keluar. Panas. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang Islam yang banyak buat dosa dan maksiat sebelum dukhan terjadi sama tersiksa dan menderitanya seperti orang-orang kafir. Siapa yang akan sama-sama tersiksa? Orang Islam yang banyak buat dosa, orang Islam yang minim amal soleh, iman juga lemah, amal soleh minim, dosa banyak. Nah, dia ketika dukhan terjadi sama menderita dan tersiksanya seperti orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman, amal solehnya sebelum dukhan terjadi banyak, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 bahwa orang beriman ini selamat. Di hadis Nabi mengatakan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit oleh dukhan ini. Alhamdulillah. Setelah dukhan, kejadian yang tidak bisa dibayangkan adalah, dan ini sangat berat, setelah dukhan, pasca dukhan ini, kaum muslimin, semua teknologi di muka bumi ini langsung berhenti. Listrik tidak ada lagi, handphone tidak berfungsi, sinyal seluruhnya berhenti, pesawat tidak bisa terbang, mobil tidak bisa jalan, sepeda motor, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, kapal selam, kapal cepat dan segala macamnya, semua yang namanya teknologi stop setelah dukhan. Nah, kaum muslimin, lalu keadaan bumi setelah dukhan ini mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim, panas dan kemarau panjang selama paling lama 3 tahun berturut-turut, dan itulah pertanda tanda besar kiamat yang kedua akan muncul. Apa dia? Dajjal. Rasul berkata, Dajjal akan keluar. Sebelumnya, tahun-tahun yang kalian jalani penuh dengan kegersangan, kelaparan, kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal keluar. Dan kemarau panjang, perubahan iklim yang panas itu terjadi adalah akibat dukhan. Orang mulai kelaparan di muka bumi. Disinilah Dajjal makin sempurna fitnahnya, karena Dajjal datang membawa perubahan, membawa gunungan makanan. Bumi yang gersang bisa disuburkannya, langit bisa menurunkan hujan dengan jari telunjuknya, kemudian kuburan bisa bangkit orang-orang yang pernah dulu hidup. Padahal semua yang bangkit itu, kata Rasulullah, adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Nah, Dajjal ini membawa fitnah sempurna yang akibatnya manusia-manusia yang tidak mau menimba ilmu, orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang tidak mau ngaji kayak gini, yang tidak mau banyak sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, saat Dajjal keluar, kelaparan sudah bertahun-tahun, maka dia akan siap menggadaikan imannya demi berjumpa dengan Dajjal. Inilah bahaya yang terbesar, Dajjal. Jaraknya dari dukhan ke Dajjal cuma berapa? Paling lama 3 tahun saja. Dan Dajjal ketika lepas, kata Nabi, selain Mekah dan Madinah, hanya 2 kota ini yang dia tidak diizinkan Allah bisa masuk. Namun seluruh kota-kota besar di muka bumi ini dia akan sampai dan dia akan masuk ke sana. Ini kota apa di sini? Jakarta. Maka dia akan sampai ke Jakarta, dia akan sampai ke Solo, dia akan sampai ke Makassar, ke Surabaya, dia akan sampai ke Medan.